Bismillah, beberapa hari terakhir ini saya lagi kesulitan. Lebih tepatnya, kesulitan menghabiskan baterai Poco C71 ini. Hehe. Jadi, ini tuh smartphone baru Poco yang punya extreme performance, extreme price, dan ini tuh smartphone Poco yang sekarang harganya paling miring. Serius, di tahun 2025 masih ada smartphone baru yang harganya masih 6 digit, rasanya mustahil banget kan? Tapi Poco C71 ini bisa tuh. Bahkan tahu nggak, smartphone ini sudah hadir dengan Android 15 loh. Wah wah, pantas Poco berani bilang kalau HP ini si paling cadas ya. Penampakannya lagi kamu lihat sekarang gimana? Kayak HP sejutaan nggak? Enggak kan? Buat saya sih, varian warna biru ini kece bener. Mulai dari two-tone back covernya yang punya finishing matte dengan aksen garis-garis yang nampak berkelas, membuatnya nampak tidak terlalu polos, namun juga tidak ramai berlebihan. Frame kameranya juga terlihat manis ya, nggak pasaran kayak HP terjangkau yang sering banget pakai layout 3 bundaran itu. Selain warna biru ini, Poco C71 tersedia dalam pilihan warna hitam dan juga emas. Oh iya, sebelum lanjut bahas desainnya, saya mau share experience unboxingnya dulu nih. Bentar ya. Dikemas dalam box kuning khas Poco, kita akan menemukan kelengkapan penjualan sebagai berikut. Pertama dibuka, langsung ada HP-nya yang terbungkus plastik, lanjut sebuah partisi yang berisi SIM ejector, charger 15 watt, dan kabel Type A to Type C. Di bawah kotak ini seperti biasa ada pembatas buku Poco, panduan cepat sekaligus buku garansi, stiker set khas Poco juga, dan kali ini sudah dapat softcase bening juga. Untuk screen protector belum dapat ya. Sekarang kita kembali telusuri ponselnya sisi per sisi. Saat memegangnya memang terasa besar ya Poco C71 ini, karena dimensi layarnya sendiri 6,88 inci, lega sekali. Jadi cocok ya buat dipakai menikmati konten multimedia ataupun buat mereka yang matanya sudah mulai kurang awas. Panel IPS-nya punya resolusi HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Jika di luar ruangan kamu butuh brightness yang lebih tinggi, kamu bisa nyalakan outdoor mode ya. FYI, layar ini sudah dapat 3 sertifikasi TÜV Rheinland untuk kenyamanan mata penggunanya. Sebuah kamera selfie 8 megapiksel tertanam pada water drop notch di bagian atas layar ini. Nah, beralih ke frame bagian atas, kita bisa menemukan loudspeaker grill dari Poco C71 ini. Iya, posisinya di atas dan outputnya mono. Di sisi kanan, seperti biasa ada tombol volume rocker dan juga tombol power yang sekaligus sebagai sensor biometri untuk pemindai sidik jari. Responnya terbilang instan dan juga akurat. Lanjut di sisi kiri ada tray yang berisi 3 slot kartu, yaitu 2 untuk nano SIM card dan 1 khusus untuk micro SD. Jadi kamu masih bisa tambahkan extra storage untuk menyimpan file multimedia ya. Penyimpanan internalnya sendiri 128 GB dengan tipe eMMC 5.1, cukup besar dibanding HP sekelasnya yang rata-rata masih 64 GB saja. Di sisi bawah ada mikrofon, port Type-C, dan jack audio 3,5 mm. Untuk dapur pacu, Poco C71 menggunakan prosesor Unisoc T7250 yang berfabrikasi 12 nanometer. Ini punya 8 inti alias octa-core dengan clock speed maksimal 1,8 GHz dan pakai GPU Mali G57. Dibekali RAM 4GB LPDDR4X, ada tambahan memori extension hingga 4GB lagi, yang secara default menyala di 2GB ya. Kita bisa ubah di bagian pengaturan, lalu masuk ke menu sistem dan pilih submenu memory extension. Baterainya berkapasitas 5200 mAh dengan kemampuan fast charging 15 watt. Semuanya terkandung dalam bodi yang tidak tebal, hanya 8,26 mm dan beratnya 193 gram saja. Yang menarik dan sebetulnya sudah saya sebut di awal, smartphone super terjangkau begini sudah menggunakan Android 15. Dari tampilannya sih hampir stok Android, jadi lebih ringan saat digunakan. Dan saya paling sering pakai Poco C71 ini buat streaming YouTube, dengerin zikir pagi atau nonton podcast, hingga highlight hasil pertandingan sepak bola. So far nyaman digunakan juga, baik layarnya maupun loudspeakernya terasa proper untuk mengonsumsi konten multimedia ini. Kalau untuk gaming, saya awalnya tak berharap banyak.
Tapi pas saya benchmark dulu, skor Antutunya sampai 250 ribuan. Iya, 250 ribuan buat HP dengan harga ekstrim begini sih mantap pisan. Lalu saya mulai bermain PUBG Mobile dan settingannya bisa dapat HD High ya mentoknya. Dan saya main di Smooth High bisa tuh sampai chicken dinner dan dapat kills yang banyak ya, belasan. Iya, performanya cukup bisa diandalkan juga ternyata ya. Dan suhunya hanya sedikit menghangat setelah bermain setengah jam. Tanpa wifi loh. Ini mah aman. Jika butuh suara lebih presisi saat mendengarkan arah musuh, saran saya pakailah headset yang berkabel juga bisa. Kan Poco C71 masih punya jack audio 3,5 mm. Oh iya, kamera utama Poco C71 ini beresolusi 32 megapiksel. Hasil fotonya di outdoor terasa tajam dan detail dengan depth yang juga hadir. Nah, dalam pencahayaan yang cukup, zoom 2 kalinya juga masih lumayan tajam. Selfie-nya pun saya suka, tone warnanya hidup, dan portraitnya menghasilkan bokeh yang pas dengan tepian objek yang tetap rapi. Hal-hal seperti ini jarang saya temukan di HP lain di harga yang sama. Jadi, saya memberinya jempol dengan menimbang hasil yang didapat versus harga yang dibayar. Untuk perekaman video, bisa hingga Full HD 30 fps depan maupun belakang. Stabilisasi gerakan memang tidak terasa cukup, namun fokus tidak lari-lari sehingga meteringnya stabil, tidak naik turun alias terang gelap sendiri. Dan audio yang terekam juga cukup lantang. Nanti cek sampel lengkap kameranya di akhir video ya. Kita kembali ke kesulitan saya di awal, di mana saya kesulitan menghabiskan baterainya, padahal sudah sering dipakai streaming YouTube, sampai saya matikan wifi biar lebih menguras daya. Main game juga saya coba terus, sudah 2 hari 2 malam berlalu, dengan screen on time 5 jam 39 menit, baterainya masih tersisa setengahnya nih. So, baterai 5200 mAh milik Poco C71 ini seharusnya aman banget ya buat berbagai kebutuhan dan juga pola pemakaian. Cocok rasanya jika kita butuh ponsel kedua yang super terjangkau namun awet baterainya untuk menemani HP utama yang mungkin lebih boros. Atau buat mereka yang berencana memberikan ponsel pertama untuk anak yang mulai beranjak remaja dengan pertimbangan harga yang tidak mahal, namun secara looks maupun performa masih bisa mengikuti perkembangan zaman. Bahkan untuk senior atau lansia yang banyak berkutat dengan grup WhatsApp yang seringkali menghabiskan storage banyak, Poco C71 ini rasanya bisa dipertimbangkan. Apalagi jika dipinang saat-saat masa promosi, semisal first launch atau promo payday maupun tanggal kembar, di mana Poco C71 ini bisa kamu miliki seharga Rp999.000 saja. Itu serius harganya se-ekstrim itu ya. Saya saja awalnya nggak percaya kalau 2025 masih bisa dapat smartphone terbaru dengan harga super terjangkau seperti ini. Dan ingat, sudah Android 15 pula, di mana HP ini akan dapat 2 kali software update dan 4 tahun security update. Jadi masih sangat aman ya buat kedepannya. Layarnya lega, baterai awet, dan penampakannya tak mencerminkan harganya banget, alias kece dan tetap elegan terlihatnya. So, nggak salah jadinya kalau Poco sendiri bilang bahwa ini adalah smartphone si paling cadas. Diajak main game aja masih aman guys. Saya doakan mudah-mudahan pas ada promo, pas teman-teman juga ada rezekinya ya buat meminang paling nggak 1 buah Poco C71 ini biar bisa nyobain sendiri kayak gimana HP-nya. Oke, saya tutup videonya di sini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam video di dalam gang, kelihatan nggak? Dynamic range-nya, kemudian stabilisasinya.
dan juga audionya bisa disimak ya. Rekaman video di Full HD 30 fps dengan kamera belakang Poco C71. Silakan disimak audionya. Fokus enggak? Sambil jalan. Planning. Oh, ini dengan kamera depan, ada backlight. Nah, sekarang cahaya yang pas. Anginnya kencang, jadi silahkan disimak juga audionya kalau menghadap angin kayak gini. Bisa nggak kira-kira dipakai vlogging sambil jalan? Komen ya.